أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Pengertian tauhid secara terminologi syariat. Kalau Anda ditanya, apa itu tauhid? Di dalam terminologi syariat Islam, maka tauhid di dalam terminologi syariat Islam adalah ifradullahi bi khususiyatihi, menjadikan Allah tunggal, menjadikan Allah esa, menjadikan Allah satu di dalam hal kekhususannya. Itu tauhid. Menjadikan Allah satu, tunggal, esa di dalam kekhususannya. Timbul pertanyaan, Ustadz, apa kekhususan yang dimiliki oleh Allah yang tidak boleh ada yang menyamainya? Dia satu-satunya di situ. Lam yalid walam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada yang semisal dengan Allah. Laisa kamitslihi syai'. Tidak ada sesuatu pun yang semisal dengan Allah. Apa kekhususan milik Allah? Kekhususan milik Allah ada 3. Yang pertama yang disebut dengan rububiyah. Rububiyah artinya adalah meyakini Allah satu-satunya yang mencipta, mengatur, berkuasa. Tidak ada yang mencipta, mengatur, berkuasa kecuali Allah. Tidak ada penguasa pantai selatan kecuali Allah. Nyi Roro Kidul minggir. Tidak ada penguasa gunung Merapi kecuali Allah. Kuncen minggir. Tidak ada penguasa laut kecuali Allah. Tidak ada sedekah untuk penguasa laut. Penguasa laut minggir. Hanya Allah yang berkuasa. Itu namanya rububiyah. Itu kekhususan Allah. Tidak ada pawang hujan. Karena yang mengetahui dan yang berkuasa atas hujan hanya Allah. Sebagaimana disebutkan di dalam surat Luqman ayat terakhir. Innallaha indahu ilmus sa'ah wa yunazzilul ghaith wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan wa ma tadri nafsun bi ayyi ardhin tamut. Sesungguhnya Allah di sisinya, hanya di sisinya ilmu gaib. Tidak ada yang mengetahui akan hal gaib kecuali Allah. Sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak mengetahui akan hal gaib. Apalagi manusia-manusia biasa. Kiai, habib, tuan guru, manusia-manusia biasa. Enggak ada yang tahu tentang hal gaib. Nabi Muhammad tidak ada yang tahu tentang hal gaib kecuali yang diberitahukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya ini, innallaha indahu ilmus sa'ah. Sesungguhnya Allah di sisinya tentang hari kiamat. Dan kapan menurunkan hujan? Hanya Allah yang tahu. Ya, ini namanya rububiyah, kekhususan milik Allah. Hanya Allah yang tahu. Itu namanya tauhid. Tauhid yang disebut dengan tauhid rububiyah. Hanya Allah, menjadikan Allah satu-satunya yang berkuasa, mencipta, pengatur. Tidak ada yang mencipta, mengatur, berkuasa kecuali Allah. Tidak ada yang menyembuhkan, memberikan penyakit kecuali Allah. Tidak ada yang mengeringkan, tidak ada yang menurunkan hujan kecuali Allah. Tidak ada yang mengatur, mencipta, berkuasa kecuali Allah. Apapun itu. Tidak ada yang mengetahui akan hal gaib kecuali Allah. Makanya tidak perlu kita nanya-nanya kepada manusia, makhluk yang dicipta oleh Allah,
yang besok 5 menit atau jangan besok, 5 menit ke depan dia sakit gigi, nggak tahu dia. Kok ditanya tentang hal gaib? Apabila saya pindah ke Lubuk Linggau, kira-kira bagus nggak saya rezekinya? Kalau saya menikah dengan si fulana tanggal 2 bulan 2 2022, bagus nggak? Tidak ada. Bertanya kepada Allah. Hanya Allah yang tahu. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-An'am ayat 65. Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illallah. Katakan wahai Muhammad, tidak ada yang mengetahui akan hal gaib di langit dan di bumi kecuali Allah. Sampai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak mempunyai rububiyah, tidak mempunyai kekuasaan penciptaan pengaturan, hanya Allah yang mempunyainya. Dan para ikhwah, ini diyakini oleh orang-orang kafir Quraisy. Abu Jahal, Abu Lahab, Umayyah bin Khalaf, Uqbah bin Abi Mu'aid, dan dedengkot kekafiran, kemusyrikan, meyakini bahwa Allah pencipta, pengatur, penguasa, satu-satunya. Dalilnya apa? Maka jangan sampai kita kalah. Masa mengakui ada yang mengetahui akan hal gaib dari makhluk? Masa mengetahui ada, mengakui, meyakini ada yang menyembuhkan penyakit dari makhluk? Tidak ada. Orang kafir Quraisy kalau ditanya, dalam surat Luqman ayat 25 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yaqulunna Allah." Jika kamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada mereka, orang-orang kafir Quraisy, siapa yang menciptakan langit, bumi? Mereka sungguh benar-benar akan menjawab, Allah. Itu orang kafir Quraisy. Masa kita sekarang percaya adanya Nyi Roro Kidul? Masa kita sekarang percaya adanya penguasa Gunung Merapi selain Allah? Orang bertauhid, maka dia meyakini bahwa Allah satu-satunya yang berhak diibadah, satu-satunya yang mempunyai kekuasaan pengaturan penciptaan. Ini kekhususan yang pertama yang dimiliki oleh Allah Jalla fi'ula. Kekhususan yang kedua yang dimiliki oleh Allah, kan kita katakan tadi tauhid apa? Tauhid adalah menjadikan Allah satu-satunya dengan kekhususannya. Betul apa tidak? Betul. Kekhususan pertama rububiyah. Kekhususan yang kedua asma was sifat. Nama-nama yang husna dan sifat-sifat yang ulia, itu hanya Allah yang memilikinya. Tidak ada yang memiliki nama-nama yang sempurna keindahannya, tidak ada yang memiliki sifat-sifat yang sempurna sifatnya, tidak ada kekurangan sedikit pun kecuali Allah. Hanya Allah yang memilikinya. Tidak boleh kita tanyakan bagaimana sifat Allah, tidak boleh kita misalkan dengan makhluk sifat Allah, tidak boleh kita merubah makna dan lafaz dari sifat Allah, tidak boleh kita meniadakan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kekhususan milik Allah. Makanya kalau seandainya ada orang mengatakan, kalau ada yang meyakini Allah beristiwa di atas arsy di langit, seperti dia meyakini lampu itu di atas, maka dia bertentangan dengan dia mengingkari ayat walam yakul lahu kufuwan ahad. Orang ini keliru. Kenapa? Karena istiwanya Allah di atas arsy disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran sebanyak 7 kali. Ar-Rahman 'alal arsy istawa. Yang paling paham tentang Allah, Allah sendiri. Tugas kita cuma mengimani, jangan memisalkan dengan lampu. Karena Allah sifatnya sangat ulia, maha tinggi, sempurna.
Tidak bisa dimisalkan dengan siapapun. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Jadi ayat yang disebutkan oleh orang tersebut yang menyamakan istiwanya Allah seperti lampu, dan dia mengatakan walam yakul lahu kufuwan ahad, itu sebenarnya ayat untuk menyanggah pendapatnya yang tidak meyakini Allah beristiwa di atas arsy. Ini menunjukkan kekhususan yang kedua yang dimiliki oleh Allah. Allah memiliki nama-nama yang husna dan sifat-sifatnya yang mulia. Apa dalilnya? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha." Dan Allah Subhanahu wa taala memiliki nama-nama yang husna, maka berdoalah dengannya. Disebutkan oleh Allah dalam surat Al-A'raf ayat 180. Kekhususan yang ketiga, yang terakhir yang dimiliki oleh Allah, yaitu menjadikan Allah satu-satunya yang berhak diibadahi, atau yang disebut dengan uluhiyah. Yang disebut dengan apa? Uluhiyah. Semua jenis ibadah, mau ucapan, zikir, doa, baca Quran, amar ma'ruf, nahi mungkar, menasihati anak, menasihati keluarga, maka itu wajib hanya untuk Allah niatnya. Atau amalan-amalan hati seperti cinta, rasa harap, rasa takut, rasa tawakal, rasa syukur, rasa sabar, amalan-amalan hati itu hanya ditujukan kepada Allah. Atau amalan-amalan lahiriah, sholat, puasa, zakat, haji, baca Quran, hanya ditujukan kepada Allah. Doa hanya ditujukan kepada Allah. Itu kekhususan milik Allah. Semua jenis ibadah hanya milik Allah. Sepakat ini? Sepakat? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami beribadah ya Allah. Dan hanya kepadamu kami minta pertolongan ya Allah. Tidak boleh orang berdoa kecuali hanya kepada Allah. Doa minta sesuatu, doa minta pertolongan isti'anah, doa minta perlindungan isti'adah, doa minta pertolongan dalam keadaan yang sempit istighatsah. Tidak boleh kecuali ditujukan hanya kepada siapa? Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami beribadah, hanya kepadamu kami minta pertolongan. Qul a'udzu birabbil falaq. Katakan wahai Muhammad, aku berlindung dengan Rabb yang memiliki waktu falak. Qul a'udzu birabbin nas. Katakan wahai Muhammad, aku berlindung dengan Rabbnya manusia. Sekarang, kalau tadi Bapak Ibu sepakat bahwasanya tidak boleh kita berdoa kecuali kepada Allah. Kalau ada orang yang berdoa, ya Rasulullah, berikan saya rezeki, boleh tidak? Haram. Itu tidak menunjukkan tauhid. Kenapa? Karena Rasulullah bukan Tuhan. Rasulullah adalah Abdullah, hambanya Allah. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram. Maha suci Allah yang mengisrakan abdnya, hambanya, di malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Rasulullah Abdullah tidak mempunyai uluhiyah, tidak mempunyai ibadah. Kalau ada orang berkata begini, boleh tidak? Wahai Rasulullah, berikanlah saya kekuatan. Boleh? Kenapa ragu? Boleh tidak? Nah. Wahai Rasulullah, berikanlah saya syafaat. Boleh tidak? Kenapa? Ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tidak boleh. Coba utusan yang mengatakan boleh. Angkat tangan. Nah.
berpendapat apa? Boleh atau tidak? Oh jangan. Yang boleh dulu. Boleh tidak? Boleh. Kenapa? Saya berbicara sekarang di dunia. Belum datang Dajjal, nanti akhirat nanti. Di dunia boleh enggak? Wahai Rasulullah, berilah saya syafaat. Boleh tidak? Kenapa? Angkat tangan. Adabnya. Karena minta doa, minta syafaat itu disebut doa. Berdoa hanya kepada siapa? Allah. Kalau di akhirat iya silahkan. Di akhirat nanti kita minta syafaat kepada Rasulullah SAW. Di dunia sekarang kita bicara. Ini menunjukkan uluhiyah hanya milik Allah. Semua jenis ibadah hanya milik Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul lillahi syafa'atu jami'an." Katakan wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hanya milik Allah syafaat seluruhnya. Maka mintanya kepada siapa? Allah. Kalau kita di dunia begitu, kalau di akhirat nanti kita datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ayat yang saya sebutkan tadi surat Az-Zumar ayat 44. Sekarang sudah paham pengertian tauhid secara bahasa, secara terminologi syar'i. Bahwasanya tauhid adalah, perhatikan baik-baik, secara terminologi syariat, tauhid adalah menjadikan Allah satu-satunya dengan kekhususan-kekhususannya. Kekhususan Allah ada 3. Apa tadi yang pertama para ikhwah? Rububiyah. Apa maksudnya rububiyah? Penciptaan, pengaturan, kekuasaan. Al-khalqu wal mulku wat tadbir. Allah berfirman dalam Al-Quran, ayat yang minimal 17 kali kita baca sehari semalam. Tapi jarang kita pahami. Jarang kita masukkan ke dalam hati. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji hanya milik Allah. Kenapa Allah yang memiliki segala puji? Tidak ada yang boleh dipuji kecuali Allah. Rabbul Alamin. Rabb, rububiyah. Rabb yang memelihara, yang mengatur, mencipta alam semesta. Paham ini para ikhwah? Yang kedua, kekhususan milik Allah. Apa tadi? Asma was-sifat. Nama-nama Allah yang husna. Sifat-sifatnya yang ulia. Tidak ada yang boleh menandingi nama-nama Allah yang husna. Hanya Allah yang memiliki nama-nama yang husna. Hanya Allah yang memiliki nama Ar-Rahman. Makanya kalau ada nama-nama jamaah sekalian di depannya, yang depan, bukan belakang. Rahman, ganti. Karena hanya Allah yang bernama demikian. Kalau Abdurrahman bolehlah. Tidak ada yang bernama Razzaq kecuali Allah. Kalau Abdul Razzaq boleh. Tidak ada yang bernama Khaliq kecuali Allah. Khaliq apa artinya? Maha pencipta. Tidak ada yang mencipta kecuali Allah. Kalau Abdul Khaliq baru boleh. Itu maksudnya Allah memiliki kekhususan nama-nama, sifat-sifat yang tidak bisa dimisalkan dengan makhluknya, tidak bisa dibagaimanakan. Bagaimana ya Allah istiwa, bagaimana ya Allah mendengar, bagaimana ya Allah melihat, nggak boleh. Bagaimana ya Allah beristiwa di atas arsy, nggak boleh. Kita tugasnya cuma meyakini Allah beristiwa, selesai urusan kita. Bagaimananya itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Karena kita tidak diberitahu. Yang kita diberitahu hanya Allah beristiwa di atas arsy. Yang ketiga, kekhususan milik Allah apa? Uluhiyah. Apa maksud uluhiyah? Segala macam jenis ibadah. Apapun jenis ibadahnya. Maka itu khusus milik Allah. Sujud khusus milik Allah. Makanya saya sering melihat anak-anak mungkin ingin berbakti kepada ibunya. Sujud dia kepada ibunya. Pak, Bu, cara berbakti banyak. Adapun sujud, maka tidak boleh diberikan kecuali hanya kepada Allah.
Kalau ada yang berkata, malaikat sujud kepada Adam, maka kita katakan, sujudnya malaikat kepada Adam adalah sujud tahiyah, sujud penghormatan. Satu. Yang kedua, sujud penghormatan di syariat Nabi kita Muhammad SAW kepada makhluk tetap diharamkan. Buktinya apa? Suatu ketika Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu datang dari negeri Syam, Palestina, Yordania, Libanon, Suria, yang sekarang lagi hancur-hancuran gara-gara provokator. Maka jangan mau bangsa Indonesia diprovokasi. Sedikit-sedikit revolusi, sedikit-sedikit referendum. Jangan mau. Kita ini bangsa aman. Tidakkah melihat kita bangsa-bangsa yang lain hancur marut? Jangan mau diajak demo. Bukan syariat Islam. Para ulama kontemporer Ahlus Sunnah bersepakat bahwasanya tidak ada cara menasehati di dalam Islam dengan demo. Tidak ada. Nggak ada dalilnya. Yang ada jiwa terbunuh. Siapa tuh yang bertanggung jawab? Ada yang berani bertanggung jawab? Nabi Muhammad SAW bersabda, la yazalu rajulu fi fushatin min dinih ma lam yusib daman harama. Masih saja seseorang di dalam lapang hitungannya nanti di akhirat, selama dia tidak terkena darah yang tertetes tanpa kebenaran. Siapa yang bertanggung jawab? Hati-hati para ikhwah. Mu'adz bin Jabal datang dari negeri Yaman, dari negeri Syam. Kemudian beliau dilihat di negeri Syam. Seseorang kalau ingin hormat kepada orang lain sujud. Maka beliau sudah bertekad, kalau saya sampai ke kota Madinah bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya akan sujud di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika sampai kota Madinah sujudlah beliau. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma hadza?" Apa ini wahai Mu'adz? Kata Mu'adz, saya melihat di negeri Syam, orang kalau ingin menghormati orang lain dengan sebenar-benar penghormatan sujud wahai Rasulullah. Maka saya sudah bertekad untuk melakukannya di hadapan engkau. Kata Rasulullah SAW, la taf'alu. Jangan kalian lakukan. Lau kuntu amiran ahadan yasjudu li ahadin la amartul mar'ata yasjudu li zawjiha li'idhami haqqihi 'alaiha. Kalau seandainya aku diperintahkan untuk memerintahkan seseorang sujud kepada makhluk, maka niscaya aku akan perintahkan istri sujud kepada suaminya. Karena saking besarnya hak suami dibandingkan di hadapan istrinya. Ini menunjukkan bahwasanya sampai sujud penghormatan pun tidak boleh. Kita boleh berbakti kepada orang tua, tapi jangan sampai mengerjakan yang haram. Paham ini para ikhwah? Sujud hanya milik Allah Jalla fi'ula. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم